Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kamis 22 Juli 2021 yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Sembahlah Tuhan penciptamu. Saudaraku yang terkasih, bangsa Israel terbuang ke Babilonia karena kejahatan mereka. Mereka dibiarkan oleh Tuhan terbuang karena ketidaktaatan mereka akan hukum dan perintah Tuhan. Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan ini kepada bangsa yang terbuang, supaya bangsa itu tetap sabar dan tabah di dalam pembuangan. Mereka jangan hidup dalam ketakutan, sebab Tuhan pada waktunya akan memulihkan kehidupan umatnya. Saudaraku yang terkasih, segala sesuatu pasti ada awalnya. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa ada awal. Seseorang itu tadinya masih taman kanak-kanak, tetapi sekarang dia sudah menjadi seorang sarjana. Tadinya seseorang itu masih lajang, tetapi dia sudah berkeluarga. Tadinya seseorang itu masih muda, tetapi sekarang dia sudah menjadi tua. Dan lain sebagainya. Yang pasti yang di dunia ini semua ada awalnya. Tidak demikian dengan Tuhan yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia ada sebelum semua ada. Dan dialah yang menciptakan segala sesuatunya menjadi ada. Tuhan menciptakan alam semesta dengan berfirman. Dan manusia yang pertama Adam dan Hawa diciptakannya dengan membentuknya dari debu tanah. Dia adalah Tuhan yang terdahulu dan yang terkemudian. Hanya dialah yang patut kita sembah. Hanya dialah yang patut kita muliakan. Tidak ada yang lain. Dialah yang mengendalikan dunia ini dan juga kehidupan kita. Tidak ada yang dapat kita banggakan di hadapan Tuhan selain kita mengangkat ucapan syukur kepadanya atas keberadaan kita saat ini, atas berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Ulangan pasal 20 ayat 3 dengan jelas mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Saudaraku yang saat ini mungkin terpapar virus corona, yang dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri di rumah masing-masing, dan kita semuanya yang saat ini melaksanakan dengan ketat protokol kesehatan dan juga PPKM darurat yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penularan virus corona ini. Tuhan tahu akan kejadian yang sedang kita alami saat ini. Dia melihat keadaan kita yang serba susah, keadaan kita yang sulit. Marilah saudara-saudaraku, kita senantiasa berserah kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Tuhan yang terdahulu dan yang terkemudian. Sebab dialah sumber keselamatan dan kesembuhan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sembahlah Dia di dalam hidupmu. Dan selagi masih ada
kesempatan bagi kita. Marilah kita melakukan kebaikan kepada semua orang. Sebab itulah tujuan Tuhan menciptakan kita dan menghadirkan kita di dunia ini. Menghadirkan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan dalam hidup ini adalah wujud nyata dari penyembahan kita kepada Tuhan, Sang Pencipta, Sang Penebus kita, Tuhan yang terdahulu dan yang terkemudian. Sembahlah Tuhan Penciptamu. Amin. Saudara-saudara, mari kita nyanyikan lagu rohani, hidup ini adalah kesempatan. Dengan lagu ini kita disemangati untuk mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan Pencipta kita, dengan menjadi berkat bagi dunia ini, bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita nyanyikan bersama. Ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara-saudara, saat ini adalah kesempatan bagi kita untuk berbuat baik kepada siapapun, kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Lihat di kanan kiri, di muka belakang, banyak orang yang perlu kita kasihani, kasihi, berikan pertolongan, terlebih di saat pandemi COVID-19 ini. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga atas firman yang telah kami dengarkan. Bahwa hanya Engkaulah yang patut kami sembah. Sebab Engkaulah yang menciptakan kami, Engkaulah penebus kami. Engkaulah sumber kesembuhan bagi kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berikan sukacita yang dari surga untuk semua orang yang saat ini kami semuanya sedang berperang melawan pandemi COVID-19 ini, supaya kami menang pada akhirnya. Terima kasih Bapa dalam surga, kuatkan kami untuk senantiasa berserah hanya kepada-Mu. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, taatlah akan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terutama jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.